Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin adalah individu yang memiliki peran atau tanggung jawab untuk memberikan arahan, mengambil keputusan, dan memimpin suatu kelompok. Pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orang-orang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kelompok tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk mengetahui sifat yang seperti apa yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam perspektif Islam, maka kita harus merujuk kepada pemimpinnya umat Muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Surat Al-Ahzab ayat 21. Islam menekankan pentingnya suatu urusan diberikan kepada orang yang ahli di bidangnya, karena jika tidak, maka tunggulah kehancurannya. Maka berikut kami rangkum 6 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin dalam Islam haruslah memiliki rasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hatinya selalu terpaut kepada Allah yang dengannya akan menghindarkan dirinya dari berlaku zalim terhadap rakyatnya. Dan ia pun menyadari begitu besar tanggung jawab dan dampak dari setiap putusan yang diambilnya. Jika pemimpin memiliki ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga hawa nafsunya serta membimbingnya dalam menjalankan tugas kepemimpinan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersabarlah kamu untuk melaksanakan hukum Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti para pendosa atau kaum kafir di antara mereka." Surah Al-Insan ayat 24. 2. Adil. Ketika seorang pemimpin mendapat kepercayaan, hendaklah ia berlaku adil dalam mengeluarkan kebijakan. Ketika ia adalah seorang hakim, maka ia adil dalam memutuskan perkara. Ketika ia seorang suami, ia adil pada istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mendegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Maidah ayat 8. 3. Sidik atau jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah dalam memimpin. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari dusta. Kejujuran ini pula yang semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. Ia akan jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada rakyat. Sebab pemimpin yang jujur memahami bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dalam segala hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Amanah. Amanah artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diemban seorang pemimpin.
Pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa ia mengemban amanah untuk melayani kepentingan rakyat, bukan menjadi pelayan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan pemilik modal, atau bahkan kepentingan asing. Ketidakjujuran, ingkar janji, dan kegagalan mengemban amanah adalah ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Tablik. Tablik yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Rasulullah selalu tegas menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Baginya yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dikisahkan suatu hari delegasi Quraisy datang menemui Abu Thalib untuk memberikan tawaran menggiurkan kepada Rasulullah, asal beliau berhenti berdakwah dengan menawarkan harta, kedudukan, bahkan wanita tercantik saat itu. Namun Rasulullah SAW menanggapi mereka dengan memberikan pernyataan tegas seraya memberikan sebuah ilustrasi indah yang memupuskan mimpi delegasi Quraisy tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka letakkan mentari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, hingga Allah memenangkannya atau aku binasa bersamanya, aku tetap tidak akan mau meninggalkannya." Hadis riwayat Baihaqi. 6. Fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat banyak. Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari teman-temanku seiman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut. Admin akan menutup video kali ini dengan sebuah hadis yang masyhur tentang sosok pemimpin idaman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.